Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hidup satu hari lagi, kesempatan yang Tuhan beri. Kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kemurahan dan anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sungguh kalau kita hidup hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab hanya karena kasih karuniamu kami boleh hidup hari ini. Kami menikmati kebaikan, kebajikan, serta kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh sama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sama-sama menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepadamu. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dipuja, sebab Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima saja daripada-Mu dalam anugerah-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buat
kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik dalam hidup kami. Semua hanya karena kasih karunia-Mu, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami. Semua hanya karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu. Sebab itu kami tak henti-hentinya memuji-muji, menyembah. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, Kau selalu baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya kepada-Mu kami percaya, hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi-Mu Tuhan, kami sembah. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Baik, sangat baik, selalu baik, dan teramat baik. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang sekalipun badai menerpa. Kami aman sebab Kaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, kami sembah.
kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami menyembah. Sebab Engkau yang layak, Engkau layak disembah. Terima kasih. Selamanya Engkau hebat bagi kami Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini.
hanya karena kasih karunia-Mu kami ada hari ini. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sungguh kami nikmati hari-hari hidup kami di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu yang ajaib. Hingga kami boleh tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang terjadi. Cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya hanya kepada-Mu. Engkau yang berjanji adalah setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Semua Kau genapi bagi kami yang mengasihi. Hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk lagi menikmati kemurahan-Mu di sepanjang hari yang baru. Kami mau awali terus hidup kami setiap hari dalam pimpinan-Mu. Dan kami jalani dalam perlindungan penyertaan. Kami butuh Engkau setiap waktu, setiap saat. Dan kami butuh firman-Mu, Tuhan. Untuk pagi hari kami buka hati kami. Roh Kudus tolong untuk kami mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya. Dan Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon. Baik, selamat pagi buat saudaraku semuanya. Kita boleh bersyukur pagi ini kita boleh diberi kesempatan, nafas yang masih sehat, ya. Saya percaya hari-hari ini, ya kan, semakin kita kuat dan semakin kita mengerti dalam acara Karam Deo, ya kan, apa yang kita dapat, ya. Tapi sebelumnya saya juga kemarin dapat telepon dari Jambi, katanya hujan begitu besar, banjir ada beberapa tempat, ya. Juga di Bengkulu hujannya, waduh, minta ampun juga. Tapi hujan berkatlah kita, ya, kita respon benar. Dan pagi ini kita sampai kepada Kisah Rasul 28. Ya, kayaknya kita sudah mengakhiri Kisah Rasul ini. Ayat 1 sampai 10 saya akan baca. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibas ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami
dengan ramanya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke dalam kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan ia menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ayat ini kaitannya banyak ya, dalam kisah Rasul ini, semuanya terkait. Yang saya dapatkan dari ayat 28 ini, ya kan, kita tahu gimana Tuhan pakai Saulus menjadi Paulus, ya kan, dan kita juga hidup kadang-kadang ya seperti Saulus dan seperti Paulus ini. Kadang-kadang dulu kita mungkin jadi Saulus, sekarang kita jadi Paulus. Tapi yang saya dapatkan, saya ringkas ada 3 hal ya kan. Kemarin ayat 27, kenapa ya? Kalau kita renungkan ya kan, waktu beri judul ayat 27 yaitu sebentar, itu Paulus ya kan, mereka belayar dan ada hambatan, kandas kapalnya ya kan, ada beting-beting ya kan. Nah, saya lihat itulah hidupnya apa yang kita lakoni sekarang ini. Kadang-kadang ada banyak hal ya kan yang Tuhan harus izinkan. Karena apa? Saya melihat karena kita kurang respon benar. Ya, kita selalu mau ikut ke egoan kita. Seperti seorang perwira ya, Julius ini, waktu Paulus berkata sebaiknya kita jangan berlayar, tapi dia tidak menghiraukan, tapi dia lebih percaya pada nakoda, pada dan jurumudi. Secara manusia memang kita tahu, ya kan, nakoda dan jurumudi itu orang yang berpengalaman. Tetapi sebagai anak Tuhan, ya kan, hari-hari ini saya selalu merenungkan kita jangan hanya percaya dengan kepintaran manusia, ya. Kita tahu COVID ini sangat mengubah paradigma kita semua. Jadi mungkin kalau kita dulu ya kita cari orang pintar, benar orang pintar nggak salah. Tapi yang perlu yang saya lihat hari-hari ini ya kan berapa banyak orang pintar juga gulung tikar ya kan, begitu banyak juga orang-orang yang hebat tapi mereka tidak bisa ya melewati masa-masa seperti COVID ini dengan baik. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan kepintaran. Tetapi barang siapa yang mengandalkan apa hikmat Tuhan, ya di sini saya lihat kalau perwira itu dia orang yang rendah hati, ya kan dia pasti, oh Paulus ini berbicara, ya kan. Tapi karena dia mungkin belum kenal banyak dengan Paulus dan dia menganggap Paulus ini seorang tahanan kan. Nah, kita seperti itu, kadang-kadang kita suka melihat tampilan orang, ya kan. Tapi kita nggak tahu bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Jadi saya lihat di sini mulailah saya renungkan ya kita harus mulai rendah hati, ya belajar. Meskipun siapapun yang menegur kita asal dia orang yang hidup takut akan Tuhan, nah kita perlu tanya Tuhan. Apakah Tuhan pakai orang itu untuk mementor kita, untuk mengingatkan kita, ya. Jadi di sini saya lihat kalau hal-hal seperti perwira ini dia mengikuti apa yang Paulus katakan, tidak akan terjadi 14 hari mereka tidak makan, ya kan, karena badai, ya kan. Kenapa mereka nggak bisa makan? Karena saya dulu juga punya kapal, saya tahu ketika datang ombak, ya kan, badai, kita nggak bisa makan, ya hanya bisa minum saja. Karena apa? Begitu makan, kita pun nggak bisa pegang piring kita. Kita harus selalu berpegang pada badan kapal supaya kita jangan terpelanting. Itu jadi harus respon benar dan rendah hati. Itu ayat yang kedua yang saya dapat ya kan di ayat 23 pasal 28 ayat 3 sampai 6 nih. Kita baca di sini ya. Kita lihat
ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluar seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya, ya kan? Jadi seketika kadang-kadang kita ini banyak, ya kan? Orang mengira kita ini selesailah, ya kan? Tetapi karena kita kalau hidup bersandar pada Tuhan, ya kan? Dunia boleh melihat, ya kan? Seakan-akan habis seorang ini, ya kan? Nah, saya ketika menghadapi satu masalah, ya kan, berhubungan dengan orang dunia, tapi kalau kita bilang dia orang dunia, dia pura-pura jadi Kristen, ya kan. Jadi saya juga mengharapkan kepada semua kita, ya kan, kita jangan percaya hanya atas nama orang menjual Kristen, ya. Oh, saya juga orang Kristen, ya kan. Tapi banyak di antara eh, musang berbulu domba kan. Nah, sekarang di sini yang saya lihat, apapun orang bilang, oh saya anak Tuhan, ya oke, bagus, tapi saya belum begitu percaya. Kita harus bersama-sama kita tanya Tuhan dulu apakah benar ini orang yang Tuhan utus. Nah, jadi kita boleh menyelidiki. Jadi di sini kita lihat juga ketika ular beludak menggigit si Paulus, ya semua orang bilang pasti mati karena ular beludak kan. Di sini juga dikatakan ya kan menunggu, ya kan, waktu itu Paulus mengibas ular itu dalam api, ya sama sekali tidak menderita. Tetapi secara akal manusia, namun mereka di sini ya kan mereka menunggu, ya kan, pasti akan mati. Tetapi karena apa? Paulus tidak mati karena ada penyertaan Tuhan. Ya, menghadapi COVID yang begitu waktu yang begitu panjang, ya kan. Ya, kita juga semua merasakannya. Betapa beratnya harus yang kita hadapi. Tetapi saya hanya percaya kalau itu semua kita serahkan sama Tuhan dan kita percaya Tuhan akan tuntun kita. Jadi apapun, tapi jangan hanya menyerahkan sama Tuhan tapi tidak ada usaha, ya kan? Banyak orang bilang, ya kita percaya sama Tuhan, kita doa. Doa betul, tidak salah. Doa itu menghubung komunikasi kita sama Tuhan, sangat baik. Tapi hanya doa tanpa usaha itu juga menurut saya ada kekeliruan. Jadi kita harus apa? Ora et labora, berdoa dan bekerja, ya kan? Nah, di sini saya lihat ya kan, kalau ya kan kita ada bersama dengan Tuhan, ya kan, orang lain boleh bilang kita habis, orang boleh bilang kita tamat, selesailah itu. Tapi ya kan, ini yang saya rasakan, saya alami. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita hidup benar di dalam hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan. Saya selalu katakan kepada teman-teman, bahkan kepada saya punya orang-orang bahwa masalah itu bukan membuat kita menderita, tapi masalah itu mengajar kita untuk menjadi dewasa. Ya, saya kemarin ketika di Bengkulu saya katakan, ya kan, kalau Anda masih suka stres bahwa Anda belum punya nilai, ya, di atas masalah yang kita hadapi. Jangan-jangan dikit-dikit stres tuh, aku stres. Tidak stres pun jadi stres. Jadi kita harus apa? Kita berdoa Tuhan, ya ini masalah, ya kan? Nah, kita harus, ya kan, percaya sama Tuhan, kita serahkan, kita minta hikmat Tuhan, ya kan? Kemarin saya habis doa sama seorang hamba Tuhan yang menjadi tim doa kita. Saya udah ingatkan, ini ibu sudah menurut saya 70 tahun lah ya. Saya bilang ibu harus naik motor hati-hati, ya kan? Belum lama jatuh, ya kan? Saya bilang, saya dengar ibu jatuh naik motor. Ya. Saya bilang, ibu harus hati-hati, lebih janu. Tapi enggak apa-apa, pasti Tuhan tolong. Ya, memang saya bilang Tuhan pasti tolong. Tapi dalam pelajaran kita di pria itu selalu kita nih kadang-kadang minta tolong sama Tuhan, tapi kita mencobai Tuhan. Nah, saya nggak tahu jam 11.30 kami selesai, lantas dia pulang. Nah, ketika saya waktu itu, oh ingat saya harus antigen.
karena saya belum booster. Saya pergi beberapa klinik, ya kan. Saya tanya, ajak itu staf saya, kita ke klinik, tolong kamu orang di sini lebih tahu. Tapi hujan begitu besar, tahu-tahu di klinik itu banjir. Jadi saya cari, wah ini gimana nih, besok pagi harus berangkat. Akhirnya putar-putar ke rumah sakit Bayangkara, polisi. Saya lihat, saya terkejut, kok ini ada anaknya. Saya tanya, kenapa? Oh, mami kecelakaan. Nah, sedangkan anggota saya juga ada, ibu, ya kan, hati-hati Bu ya. Oh, jangan takut, dibilang. Umur 70 tahun masih ngebut, ya kan? Perempuan lagi loh, ya. Seorang hamba Tuhan memang. Ketika saya lihat, waduh, ibu ini lagi dijahit ya, harus dioperasi. Kelingkingnya satu harus diamputasi, sama jempol kakinya diamputasi, ya kan? Saya pikir, aduh Tuhan, ibu ini baru ingatkan. Anggota saya juga ingat, Bu, jangan. Rupanya kata anak ibu, mami ini suka ngebut, tidak sabaran orangnya. Jadi di sini juga banyak hal-hal yang Tuhan tunjukkan dan saya mau belajar. Ya kan, ketika kita masa tua, yang di sini udah mulai tua-tua, ya kan, udah 60 ke atas, harus mulai, ya kan. Jangan ingat-ingat hanya waktu saya umur 20, ya. Di sini saya lihat ya Tuhan itu bukan apa. Kemarin saya heran, oh kok Tuhan bawa saya ke rumah sakit, tahu-tahu gini. Waduh, ya saya lihat dia sudah terbaring di situ kan. Hati operasi, tapi saya bilang oke lah, ya kan. Saya kasih tahu anaknya, ya saya juga mau antigen. Akhirnya gimana, hujan besar, saya bilang oke. Dia mau urus surat-surat, saya bilang oke, yuk pakai mobil ini, ya kan, saya suruh driver saya antar sampai tengah malam mereka selesaikan. Tapi di sini kita harus sadar bahwa kita ini terus terang aja tidak setiap hari sama, ya kan. Tapi kalau kita memang mau andalkan Tuhan, kita lihat ya Tuhan pasti. Tapi kita jangan mencoba, kita mau andalkan Tuhan, ya kan. Tapi andalannya cuma hanya sebatas mulut, ya kan. Kita bawa, oh Tuhan tuh ada, tolong aku. Saya juga pernah seperti itu dulu kan. Nah, maka saya bilang, ya kan. Tetapi Tuhan itu izinkan, ya. Tuhan tidak biarkan kita sampai tergeletak. Tapi Tuhan izinkan masalah itu untuk ya kita mengerti, ya, bahwa segala sesuatu itu kita boleh andalkan Tuhan, tapi kita juga harus punya hikmat, ya kan? Jangan mencobai Tuhan. Nah, di sini saya lihat ya Paulus ini tidak mencobai Tuhan, tapi Tuhan membuktikan bahwa kalau orang hidup bersama-sama dia dan percaya sama dia, ular yang begitu ganas pun tidak akan bisa, ya kan, mematikan dia. Nah, di sini saya lihat yang terakhir saya dapatkan yaitu bagaimana, ya kan, kalau Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan mau pakai kita, ya kan. Kita lihat di ayat ke-7 sampai ke-10 ya. Seorang gubernur, dia punya di sana sangat dihormati tentunya, melayani dia, menerima dia, ya kan, ketika ya kan orang tuanya sakit, ya kan, Paulus masuk berdoa, ya kan, menyembuhkan. Saya tahu itu bukan kuasa Paulus, tapi kuasa Tuhan yang memakai Paulus, ya kan. Saya teringat ketika dulu, ya kan, ada anggota saya, karyawan saya sudah 2 hari, ya kan, dia nggak, dokter tuh ngomong ini mati suri, ya kan. Pas itu di Bengkulu juga, saya datang, saya tanya kepala cabangnya, kenapa kamu rame-rame ke rumah sakit? Ada anggota kita, dia bilang sudah 2 hari, ya kan, tidak sadarkan diri, dicubit sekuat apapun, enggak. Minyak angin sudah 2 botol, ya kan, juga tidak siuman-siuman. Saya tanya, dokter bilang apa? Kata dokter ini mati suri, ya kan. Tapi waktu itu kuat sekali, ya kan. Dia seorang Kristen, jadi kepala cabang saya juga orang Kristen waktu. Pokoknya doain untuk dia. Kami udah doa sepanjang hari anu. Saya pikir-pikir saya ini belum pernah doa orang sakit yang anukan. Tapi karena saya pemimpin, saya harus lakukan. Oke, mari saya bilang kita doa ya. Saya doa, ya kan, di situ saya lihat dia kan. Saya percaya itu bukan hebatnya saya, tapi kuasa Tuhan. Sudah saya doa, saya tumpang tangan dalam nama Yesus, ya kan. Semua roh-roh yang ada dalam tubuh ini, roh
kuasa gelap apapun, Tuhan hancurkan, Tuhan bangunkan dia kembali. Begitu saya tumpang tangan di kepalanya, bergerak kepalanya, saya lihat dia siuman, ya kan. Ketika saya tanya, "Kamu ada di mana?" Dia bilang, "Kenapa saya ada di sini?" Ya kan. Nah, di situ saya lihat dia, semua kita, maka saya agak mulai percaya, ya kan. Jadi nggak ragu lagi doai orang sakit. Karena apa? Ya kan. Ketika kita dengan percaya dengan mengandalkan Tuhan, ya sembuh, orang itu sembuh. Nah, sekarang dia jadi pendeta, ya kan. Jadi saya lihat inilah yang Tuhan mau lakukan, Tuhan pakai Paulus itu menjadi satu video buat kita. Bagaimana Rasul Paulus dari orang yang begitu jahat, Tuhan bisa ubah sedemikian. Saya percaya hari ini kita juga harus, ya kan, seperti Rasul Paulus, ya memang talenta kita beda-beda ya. Ada yang memang menginjili, ya kan, ada yang suka bersaksi, ya kan, ada yang menjadi ya macam-macam caranya Tuhan. Jadi saya tidak harus semuanya jadi pendeta. Nanti Harry, jadi siapa lagi mau jadi jemaatnya kan? Nah, jadi saya rasa kita ini harus berfungsi, ya. Bukan siapa kita, tapi kita berfungsi ya kan untuk kerajaan Allah. Jadi 3 hal ini saya dapatkan, ya kan, kita harus percaya. Mungkin Bapak Ibu hari juga mengalami ada goncangan-goncangan baik di dalam dunia bisnis, keluarga, ya kan, dan sakit penyakit, ya kan. Kita harus percayakan kepada Tuhan dan kita serahkan hidup kita supaya apa yang Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan juga bisa pakai kita. Ya, demikian Her, kembalikan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat Coach Simon. Gak apa-apa kalau semua Bapak Ibu jadi pendeta, nanti jiwanya banyak jiwa-jiwa baru. Oke, nah kita bersyukur pagi hari ini buat sharing firman Tuhan. Kita terus belajar dari Paulus, karena sekali lagi Paulus sendiri pernah berkata, nanti di surat kepada jemaat Korintus, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Nah tentu sepanjang berapa bulan ini kita belajar tentang pribadi Paulus, ada begitu banyak hal yang kita belajar. Pagi hari ini kita diingatkan lagi tentang kerendahan hati, dan tentu orang yang rendah hati itu hidupnya pasti akan mengandalkan Tuhan. Karena pembelajaran yang selain dari apa yang Coach Simon tadi sampaikan, kita juga belajar bahwa jangan sampai kita hidup apalagi terintimidasi oleh penilaian orang. Memang di sekeliling kita akan ada begitu banyak orang yang nggak suka dengan kita. Seperti apa yang tadi Coach Simon sampaikan, banyak orang akan menunggu-nunggu saat kejatuhan kita. Atau kalaupun nggak menunggu ketika kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, mereka akan mempunyai penilaian yang buruk. Selesailah orang ini. Sehingga terkadang ketika kita dengar penilaian-penilaian seperti itu, kita malah jadi stres, down. Nah, tapi kita belajar pagi hari ini, Paulus tidak pernah hidup berdasarkan penilaian orang. Tetapi Paulus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti apa yang tadi Coach Simon katakan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Nah, hidup dalam kebenaran, hidup seimbang antara iman dan hikmat, karena fondasinya dasarnya sama firman. Ya, seperti Pak Simon tadi katakan, ora et labora. Seperti yang berkali-kali saya katakan, doa tanpa usaha itu bohong, nggak mungkin. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Nah, jadi pagi hari ini, yuk kita belajar rendah hati, hidup apa kata Tuhan dan bukan kata orang. Nah, berkali-kali saya katakan, satu-satunya tolak ukur atau patokan kebenaran hidup kita itu cuma firman Tuhan. Kalau pandangan orang itu bisa berbeda-beda. Artinya ketika orang menilai kita salah, kalau kita rendah hati, sederhana. Kalau orang menilai kita salah, ya udah minta maaf.
Walaupun mungkin kita merasa kita nggak salah. Orang bisa saja menilai kita salah. Minta maaf, selesai. Nggak usah emosi, apalagi marah-marah. Atau sebaliknya, kalau orang menilai kita benar, bahkan memuji-muji kita, orang yang rendah hati nggak akan terpancing untuk jadi sombong dan tinggi hati. Jadi sekali lagi ya, jangan hidup apa kata dunia hari ini. Teruslah hidup apa kata Tuhan. Karena kita percaya ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan, kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain mendapatkan pencerahan-pencerahan apa dari kisah Paulus pagi hari ini di Pulau Malta. Dan saya berdoa kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar orang sakit, doakan, jangan takut. Setiap kita punya kuasa. Karena yang membuat kita doanya berkuasa atau enggak usah nunggu dilantik jadi pendeta atau enggak, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan yang berkata, setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Untuk mengusir setan, untuk menginjak kalajengking dan ular. Jadi nggak perlu juga nunggu sampai jadi pendeta. Tapi kalau Bapak Ibu dapat panggilan mau jadi pendeta, welcome. Jangan takut nggak ada jemaat. Akan selalu ada jemaat baru. Semakin banyak pendeta akan semakin banyak jemaat. Karena pendetanya pasti cari jiwa. Tapi sekali lagi, tidak perlu nunggu punya gelar pendeta baru tumpang tangan doakan orang sakit. Seperti itu, seperti Pak Simon. Awalnya mungkin sih karena, aku pemimpin, nggak mungkin nggak. Tapi ketika Tuhan sertai penumpangan tangan, nah itu yang meneguhkan. Wah, sehingga sekarang lebih berani untuk doakan orang seperti itu. Karena rendah hati saja kata kuncinya. Kalau orang itu sembuh, yaitu karena Tuhan. Kalau kita doakan terus malah lewat, mati, ya nggak usah tertuduh. Ya tentu atas seizin Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu. Berkali-kali saya katakan kalau orang takut doakan orang, apalagi kalau udah sakit-sakit parah, nah, berarti jaga hati, hatinya belum beres. Jangan-jangan nanti kalau sembuh dia sombong, atau kalau yang didoakan mati, dia akan tertuduh stres dan tidak berani doa lagi. Lakukan saja bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Oke, silakan. Mungkin Hengki mau sampaikan sesuatu, mau tambahkan sesuatu. Atau Ibu Simon mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Simon. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih. Kita lihat di pagi hari ini di mana Paulus diizinkan Tuhan digigit seekor ular, tapi melalui ular ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga setiap kali kadang-kadang hidup kita juga pasti ada masalah. Tapi kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, pasti ada solusi dan jalan keluar dan Tuhan dipermuliakan. Dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, mari kita tutup dalam doa di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini setiap kami bisa datang terus ke hadapan-Mu, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, dan kasih karunia yang Tuhan berikan atas setiap kami ya Tuhan. Kami terus hidup berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, masalah kehidupan bisa datang dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus menaruh percaya dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga melalui permasalahan hidup kami Tuhan. Biarlah kami percaya Engkau menyertainya Tuhan. Engkau memberikan setiap kami jalan keluar ya Bapa. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Simon yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Simon Tuhan. Tuhan pakai Pak Simon lebih lagi ya Bapa. Untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa.
bahkan menyembuhkan orang yang sakit ya Tuhan. Tuhan berkati usahanya dimanapun juga ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anak beserta cucunya ya Bapa. Kami serahkan Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat keluarga Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana pagi hari ini melakukan perjalanan. Biarlah Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, dari pergi hingga pulang nanti ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini juga Tuhan menyertai banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan juga ya Bapak. Terima kasih kami serahkan keluarga Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan berkati. Apapun pekerjaan dan usaha tangan kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap permasalahan hidup kami Tuhan, kami menaruhnya di dalam Engkau ya Bapa. Karena di dalam Engkau ada jalan keluarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Cia juga ya Tuhan, di mana saat ini juga perjalanannya dari Jakarta hingga ke Jambi ya Bapak. Tuhan juga melindungi Bu Caca dan juga anaknya beserta kendaraan dipakai juga Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu juga ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Caca ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada shalom-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih naik lagi ya Tuhan. Membuat perekonomian yang lebih baik ya Bapa. Dan juga keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami. Biarlah pemerintahan kami terus berjalan dengan takut akan Tuhan. Membawa roda pemerintahan ini lebih baik lagi ya Bapa. Berkati presiden kami, wakil dan juga menteri yang ada. Bila setiap mereka terus bekerja sama membangun bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berkati kota di mana kami tinggal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pimpinan dan pertolongan-Mu, di mana kami tahu hidup kami Engkau sudah pimpin setiap hari Tuhan. Lewat Koramdio ini kami mau bertumbuh hari lepas hari Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih. Panjang hari ini juga Tuhan, sebelumnya kami mau lakukan aktivitas, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, kami tahu kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu pagi ini. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.